Kalau di ternak kan sana. Panjang kali loh, tengok itu. Dari semua kabupaten soalnya. Saya babi. Kayak gitu loh. Saya babi. Iya. Di save babi katanya. Saya babi. Sering kali babi loh. Panjang kali, baju. Tipu ya mereka. IO-nya ini lagi. Canggih ya IO-nya ya. Gitu juga. Pakai ulos dia mereka. Inilah teman Pak Wali Kota. Ramadan ini tidak ada pengusiran lapak. Tinggal lagi jaga kebersihan. Nanti setelah selesai ini baru akan dia mengundang para tokoh, ya. Kita akan bekerjasama bagaimana baiknya. Karena di Medan ini multi etnis semua ada. Jadi demikian. Jadi saya harap juga semua para grup-grup yang akan besok akan turun, ini saya berharap tahan diri. Ini anak saya sebagai wali kota. Apa yang saya keluarkan sejatinya tidaklah ingin mendiskreditkan kepada satu agama manapun. Kami menghargai dan kami tidak ingin melarang penjualan tersebut. Tidak ada niat kami untuk melarang, karena memang namanya komoditas itu dipersilahkan untuk berjual. Hanya saja memang ada niat untuk kita menata bersama-sama. Kami juga sudah sampaikan bagaimanapun segala pekerjaan yang ada di pemerintah Kota Medan itu semuanya harus mengutamakan humanisme, tidak boleh melukai, mencederai. Kita gandeng tangan sama-sama, kita bangun sama-sama, dan saya yakin dengan kebersamaan kita ini akan jauh lebih kuat lagi. Mudah-mudahan itu penjelasan dari saya, statement dari saya. Percayalah Pak, kami pada semua agama akan terus mencintai dan menyayangi layaknya ibu dan saudara kami semua. Amin. Itu ya. Jangan ada perkataan orang begini mungkin ya. Sedih kan aku ya. Aku yakin. Jadi inilah teman Pak Wali Kota, bukan menyudutkan suatu agama atau bagaimana. Medan untuk semua, semua untuk Medan. Oke. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Medan hari-hari ini sedang panas, teman-teman. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara babi. Nah, teman-teman, ya mungkin di daerah-daerah yang lain soal daging babi adalah soal yang tidak mungkin perlu dibicarakan atau ya tidak ada gunanya mungkin ya di daerah-daerah yang lain. Tetapi beda dengan di Medan, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa pengkonsumsi daging babi dengan yang tidak mengkonsumsi daging babi itu hampir seimbang, sehingga ketika ada larangan dari wali kota Medan ini, ya surat edaran maksudnya menertibkan penjual-penjual daging babi, maka tentu warga Medan yang mengkonsumsi daging babi ya mengamuk. Kenapa? Karena hasil dari penjualan mereka itu, teman-teman, itu adalah satu pekerjaan yang dari nenek moyang sampai hari ini. Dan itu sudah membuktikan bahwa hasil penjualan dari penjualan daging babi itu bisa membuat anak-anak mereka bisa sekolah. Ya, satu keluarga mereka bisa makan, ya bahkan anak-anak mereka bisa berhasil, bisa menjadi anak-anak mereka menjadi dokter, bisa menjadi tentara, polisi, ya pengacara dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari ya penjual daging babi. Makanya ketika
ada surat edaran ini dari Wali Kota Medan, maka ini memicu satu gerakan yang sangat luar biasa bagi warga Kota Medan, bahwa ya selama ini mereka sudah diam, dan ketika ya pekerjaan mereka terganggu, maka itu mereka pasti ya mengamuk dengan hal ini. Ini sangat luar biasa sekali perjuangan dari ya warga Medan di dalam menuntut ya Wali Kota Medan supaya ya Wali Kota Medan ya menarik kembali surat edaran yang dikeluarkannya. Nah, ini adalah satu pelajaran penting bagi Wali Kota Medan dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, dan bahkan juga bagi Gubernur Sumut, karena di Sumatera Utara itu ya daging babi sangat penting sekali karena banyak pengkonsumsi daging babi di sana. Ya, sehingga ya ketika kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang baru yang menyangkut tentang banyak orang, yang menyangkut tentang pendapatan orang dan lain sebagainya, usaha orang, maka harusnya jangan langsung ya diputuskan, tapi itu dipanggil ya para pedagang, para pengkonsumsi ya, atau juga tokoh-tokoh masyarakat setempat, supaya itu dibicarakan, sehingga ya bukan lagi wali kota yang berbicara kepada masyarakat, tetapi ya utusan-utusan itu yang dipanggil, yang berdialog, yang mencari jalan keluar seperti apa. Maka ketika nanti surat edaran itu ya diberlakukan, dikeluarkan, maka ya publik, ya warga tidak kaget lagi. Nah, ini adalah sebenarnya ya tergantung dari pemimpinnya, ya harus memiliki hikmat dalam hal itu ya, supaya kebijakan, supaya keputusan itu tidak membuat gaduh. Dan artinya bahwa ya ketika surat edaran itu tiba dan diketahui oleh masyarakat bahwa ada penertiban ya penjual ya daging babi yang merupakan pekerjaan mereka dari mungkin ya kakek nenek moyang mereka sampai sekarang, itu adalah memberikan jaminan ya untuk menghidupi keluarga, dan bukan hanya menghidupi keluarga, bahkan anak-anak mereka bisa menempuh studi ya gara-gara ya menjual daging tersebut, maka mereka pasti akan marah dengan hal itu. Oke, kita lihat teman-teman ya surat edaran wali kota ini isi lengkapnya seperti apa. Ya, sehingga ini yang memicu protes ya bagi masyarakat Kota Medan yang mengkonsumsi daging babi atau yang menjual ya sebagai pedagang daging babi. Isi lengkap surat edaran Wali Kota Medan Rikowas soal daging babi yang picu protes. Teman-teman, surat edaran Wali Kota Medan soal daging non halal memicu gelombang protes dari pedagang ya maupun konsumen daging babi. Nah, ini yang protes ini pedagang dan juga ya konsumen yang mengkonsumsi daging babi tersebut. Sekitar 1000-an orang pun melakukan aksi demo di kantor Wali Kota Medan pada Kamis 26 Februari 2026. Nah, ini sangat banyak sekali, sekitar 1000 orang. Mereka menolak surat edaran itu tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Mereka meminta Wali Kota Medan Rikowas untuk mencabut surat edaran itu karena dinilai mematikan usaha berjualan daging babi. Ya, pedagang daging babi menilai surat edaran Wali Kota Rikowas tersebut sebagai bentuk diskriminasi dengan alasan penataan dan pengelolaan limbah penjualan daging babi. Nah, berikut isi surat edaran Wali Kota Medan Rikowas penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjual daging non halal di wilayah Kota Medan. Nah, kita lihat teman-teman surat edaran ya, kita lihat isinya tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjual daging non halal di wilayah Kota Medan. Ya, satu latar belakang
Bagian A, sehubungan dengan banyaknya laporan masyarakat mengenai aktivitas penjualan daging non halal, babi, anjing, ular, dan lain-lain di bahu jalan, pedagang kaki lima, dan pembuangan limbah, darah, kotoran, dan sisa potongan ke saluran drainase umum yang menyebabkan polusi bau, gangguan kesehatan, lalat, serta demi menjaga kerukunan dan penghormatan terhadap lingkungan masyarakat Muslim di Kota Medan. Kemudian yang kedua, bagian B-nya adalah dalam rangka menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, kenyamanan pengguna jalan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Medan, perlu dilakukan penertiban terhadap aktivitas penjual daging non halal yang tidak sesuai dengan ketentuan, terkecuali yang diperkenankan di tempat-tempat yang telah ditentukan dan mendapat izin, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Nah, surat edaran ini bertujuan untuk bagian A, mewujudkan ketertiban umum dan keindahan tata ruang kota. Bagian B, menjamin sanitasi lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran limbah hewan. Kemudian bagian C-nya, menghormati sensitivitas sosial dan nilai religius masyarakat di lingkungan pemukiman tertentu. Bagian D, ketentuan penataan kepada seluruh pelaku usaha penjual daging non halal di wilayah Kota Medan, instruksinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, larangan berjualan di bahu jalan. Dilarang keras melakukan aktivitas pemotongan dan penjualan daging non halal di trotoar, badan jalan, atau menggunakan fasilitas umum lainnya yang mengganggu lalu lintas dan estetika kota. Yang kedua, pengaturan zonasi. Penjualan daging non halal wajib dilakukan di lokasi tertutup. Nah, ini dilakukan wajib di lokasi tertutup atau di area pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah, serta dilarang berdekatan langsung dengan rumah ibadah dan lingkungan padat penduduk Muslim. Yang ketiga, larangan pencemaran limbah. Dilarang membuang limbah cair langsung ke drainase atau selokan umum. Setiap lapak wajib menyediakan penampung limbah, kedap air, atau menggunakan disinfektan atau kapur untuk menghilangkan bau dan bakteri secara mandiri. Nah ini teman-teman masih banyak lagi tentang yang dikatakan di surat ini dan tentu warga Medan sudah mengetahui isi surat dari Wali Kota Medan ini, dan kemarin teman-teman surat edaran ini katanya telah dicabut dan nantinya akan disusun dengan kata-kata yang lain. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.